Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sarapan pagi, sarapan yang menyehatkan bagi kita semua, yaitu firman Tuhan yang menjadi kebutuhan kita setiap hari, setiap saat. Pagi hari ini judul renungan firman Tuhan adalah hal pengabulan doa. Saudara, kita bisa buka di dalam Matius 7. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Tentunya saudara semua sudah tahu, sudah pernah membaca ayat ini. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita tahu ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Waktu itu Tuhan Yesus dia berkhotbah di atas bukit, dan dia mengatakan tentang hal pengabulan doa ini. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan tentang pengabulan doa ini? Tentunya kita semua tiap hari kita pasti sudah berdoa, apalagi pagi, saudara ya. Dan pagi hari ini kita mau kembali diingatkan bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama yaitu mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Selanjutnya di ayat 9 sampai 11 dilanjutkan dengan hubungan antara ayah dan anak. Di sana disebutkan, saudara, di mana seorang ayah tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti, dan tidak memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan Yesus sama seperti seorang ayah yang penuh kasih. Jadinya di dalam hal meminta ini kita diumpamakan dengan Tuhan Yesus seperti seorang anak dengan ayahnya. Jadi seorang ayah, dia tidak akan memberikan yang buruk untuk anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka, kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Jadi saudara-saudara, semua yang pernah merasakan jadi orang tua pasti tahu. Kita yang punya anak, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya ingat anak saya ketika dia meminta susu, ya, saya cepat-cepat untuk membuatkan susu, saudara. Takut anak saya kelaparan. Waktu anak saya minta makan, segera saya mencarikan, membuatkan makan. Atau kalau di rumah tidak ada makanan, saya bingung cari di luar untuk membeli makanan untuk anak saya, saudara ya. Juga hal-hal yang lain, untuk biaya-biaya yang lain, saudara, sebagai orang tua, saya memikirkan apa yang akan saya berikan. Bukan cuma makan saja, tetapi untuk hari besok, saudara. Kadang untuk besok, saya sudah memikirkan bagaimana anak ini besok makan apa, pagi, siang, malam, dia mau makan apa. Ini orang tua memikirkan, saudara ya. Juga untuk masa depan, apa yang harus saya tabung untuk masa depan anak saya, saudara. Intinya saya tidak ingin sampai anak saya itu kekurangan. Nah, jadi jika kita punya Bapa yang luar biasa, ini Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri kepada kita ya. Dia itu Bapa yang baik. Jadi mari kita tidak usah malu untuk meminta kepadanya. Bapa kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat saudara. Dia juga memberikan Roh Kudus
Bukan cuma hal-hal yang di dunia ini saja, hal-hal duniawi saja yang Dia cukupkan, tetapi Dia juga memberikan Roh Kudus. Saudara, buat kita itu ada di dalam Lukas 11, saudara bisa baca di sana ayat 9 sampai 13, perikop cerita yang sama tentang hal pengabulan doa ini. Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus-Nya buat kita, anak-anaknya. Jadi, saudara, kalau kita meminta, berarti kita percaya pasti ada yang menjawab. Ya, ini Tuhan sendiri yang mengatakan, ayo minta. Berarti pasti ada yang menjawab. Siapa yang menjawab, saudara? Yaitu Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menjawab doa kita. Kalau Tuhan yang menyuruh kita meminta, berarti Dia yang sudah siap jawabannya, berkat-berkatnya untuk saudara dan saya. Selanjutnya yaitu carilah. Saudara, carilah. Cari adalah suatu usaha atau tindakan yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi saudara juga harus berusaha. Ya, tidak bermalas-malasan. Enjoy saja. Tidak mencari sesuatu yang saudara butuhkan. Itu juga salah, saudara ya. Mencari ini menggambarkan keinginan untuk mendapat sesuatu yang bernilai tinggi. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-45, di sana perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Jadi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, ini perumpamaan, saudara ya, tentang suatu mutiara yang berharga. Jadi kerajaan surga itu seperti mutiara yang sangat berharga, yang harus kita cari, saudara. Juga di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, cari. Tuhan Yesus suruh kita nyari. Nyari apa, saudara? Cari kerajaan Allah. Kita cari hal-hal rohani. Kita cari Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan keselamatan buat saudara dan saya, yang akan memberikan kerajaannya, kerajaan surga untuk saudara dan saya. Sehingga kita mengalami kerajaan surga itu bukan waktu kita meninggal, tetapi di dunia ini kita harus sudah mencari kerajaan surga. Kita akan merasakan suasana surga itu dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi yang kedua, kita mau cari, berusaha dengan sungguh-sungguh, saudara. Baik di dunia ini kita mau bekerja, juga kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Yang ketiga, saudara, ketoklah. Berarti tindakan yang berulang-ulang supaya dapat masuk atau berjumpa dengan tuan rumah. Kita juga mengetok. Mengetok siapa, saudara? Mengetok hati Bapa, hati Tuhan, saudara ya. Jadi mengetok dengan berulang-ulang. Ini juga menggambarkan bahwa doa kita juga harus tekun dan berulang-ulang. Jangan berhenti-berhenti, saudara ya. Ini pengalaman-pengalaman doa pasti saudara sudah mengalami. Saudara punya pengalaman yang indah tentang doa, saudara. Begitupun saya, saudara ya. Saya mendoakan anak saya dari kecil, saudara ya. Ada yang mempunyai masalah, saya doakan terus-menerus, saudara. Bahkan pernah sampai doa 1 tahun, doa puasa. Dan ternyata doa itu karena berulang-ulang terus-menerus,
doa itu dijawab, saudara ya. Itu yang menjadi perintah Tuhan buat kita semua. Kita minta dengan sungguh-sungguh, tidak usah malu-malu, karena Bapa kita menjadikan yang terbaik buat saudara dan saya. Yang kedua, kita cari, berusaha, saudara ya, berusaha mencari apa yang saudara butuhkan, terutama yaitu juga kita mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita, saudara. Lalu yang ketiga, ketuklah berulang-ulang, saudara. Jangan putus asa kita berdoa. Jangan putus asa setiap hari. Mungkin 1 hari 3 kali, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, saudara ya. Jangan putus asa, saudara tetap berdoa. Tuhan Yesus akan menjawab doa saudara, karena dalam perikop ini, dalam hal pengabulan doa ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan tentang ini, saudara ya. Ya, itu yang menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Kita tidak putus-putusnya berdoa, karena Tuhan Yesus akan mengabulkan doa saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.